Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan semangat untuk beribadah, untuk mengejar Allah, untuk menambah lagi tabungan-tabungan amal kebaikan kita setiap hari. Dan setiap hari pula adalah hari di mana Allah terus kurangkan hidup kita, waktu kita, sehingga semakin terbataslah waktu kita untuk beribadah. Maka seorang mukmin itu sebenarnya kalau kita belajar dari para orang-orang soleh zaman dulu, motivator mereka itu cuma dua, kalau nggak surga ya neraka. Surga akan membuat mereka begitu inginnya berada di sana, neraka membuat mereka begitu inginnya tidak berada di sana. Mukmin itu tidak butuhkan atau tidak memerlukan motivator-motivator ala-ala barat, karena motivator dalam Islam sudah cukup banyak. Al-Quran itu motivatornya kita, ya, hadis-hadis Nabi itu motivator kita. Dan kalau zaman sekarang banyak film-film yang fiksi-fiksi yang menceritakan tentang orang bisa terbang, orang bisa nempel di berbagai macam tempat, maka zaman dulu hal seperti itu terjadi, tapi nyata beneran. Kenapa saya menceritakan ini? Karena sebagai umat Islam atau umatnya Muhammad SAW, kita harus sangat berbangga, ya, karena kita menjadi manusia yang paling banyak nanti insya Allah di Yaumil Hisab nanti, di belakangnya Nabi SAW. Dan dari semua syariat-syariat yang sudah Allah perintahkan atau mungkin Nabi contohkan kepada kita, yang syariat Islam ini adalah syariat yang paling sempurna, khususnya dibawa oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Terus sekalian, kalau bicara tentang Islam sebagai salah satu agama atau mungkin satu-satunya agama yang Allah ridho dengan itu, maka Islam memberikan petunjuk yang sangat-sangat sempurna. Islam memberikan petunjuk yang sangat-sangat kompleks untuk mengatur berbagai macam aspek-aspek kehidupan. Yang kalau seandainya kita menggunakan atau memakai aspek-aspek tadi, maka niscaya hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan termasuk di sini, hidup kita akan sehat. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat dari semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam petunjuk, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka syariat Islam itu sebenarnya semuanya menyehatkan. Semua syariat dalam Islam itu menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena kewajiban dan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita memahami konsep ini, maka sebenarnya umat Islam itu harus menjadi umat yang paling kuat, umat yang paling jarang sakit-sakitan. Ya. Bukan kayak zaman sekarang, ya. Maksud saya itu karena mungkin kebanyakan makan yang nggak sehat, akhirnya ya makan-makan yang nggak bergizi maksudnya terlalu banyak kalori, terlalu banyak gula-gulanya di situ, akhirnya tubuhnya bermasalah. Maka Islam memberikan pedoman. Saya membagi itu atau saya menyebut itu menjadi software dan hardware-nya, tanda kutip. Software dan hardware-nya. Software itu maksudnya semua aplikasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini tanda kutip saja, istilah saja. Yang sebenarnya kalau itu lagi-lagi dikerjakan pasti akan bikin sehat tubuh kita. Ya. Hardware-nya nanti kita akan bahas. Hardware itu apa? Kenapa sekarang banyak muncul masalah penyakit-penyakit yang sebenarnya kalau dikembalikan kepada dua hal tadi, itu sebenarnya akan banyak penyakit khususnya, ya berkaitan dengan degeneratif atau penyakit-penyakit yang hubungannya dengan penuaan atau aging itu akan tercegah. Contoh, tubuh manusia ini Bapak-Bapak sekalian melakukan proses bunuh diri terprogram, bukan tubuh, sel. Sel kita ini melakukan bunuh diri terprogram yang jangka waktunya itu 11 sampai 14 hari. 11 sampai 14 hari. Itu bunuh diri terprogramnya. Ya. Bahasa medisnya begitulah. Nah, itu ternyata kalau kita lihat 11 sampai 14 hari itu
Kemudian kalau dia sudah mulai melakukan apoptosis atau bunuh diri tadi, itu akan muncullah satu proses lagi namanya autofagi. Ya, autofagi itu adalah dia memakan sel-sel yang rusak. Maka kalau kita ambil tengahnya proses apoptosis tadi, maka akan ketemu harinya itu 12. Harinya itu 12. Maka kalau kita ambil tengahnya tadi 12 dan 365 itu dibagi dengan 12, maka kita akan ketemu angka 30. Ya. Angka 30 itulah yang dijadikan Allah sebagai caranya dia untuk menundukkan hawa nafsu kita untuk tidak banyak makan, sehingga tubuhnya terprogram untuk bunuh diri sendiri, sel-sel yang rusak tadi, dan autofagi itu terjadi dengan sempurna dengan satu proses atau dengan suatu waktu disebut dengan, atau kita kenal dengan puasa Ramadan. Gitu. Ya, puasa Ramadan itu sebenarnya kalau dia masih kategori manusia, ya, kalau dia masih kategorinya manusia, dia harus puasa setahun itu 30 hari. Kecuali dia makhluk jenis lain. Ya. Kenapa? Karena apoptosis dan autofagi tadi memang secara sains memang terjadi pada waktu seperti itu. Ya. Nah, tinggal nanti kita itu kalau saya membahasakan itu namanya softwarenya. Jadi kalau kemarin saya sempat ngisi di Garuda Maintenance Facility atau GMF di mana, di Cengkareng itu, saya katakan pesawat itu kan ada jadwal rutin overhaulnya. Ada rutin overhaul bulanan, tahunan gitulah, saya nggak paham, tapi kurang lebih kayak begitulah. Tubuh manusia itu juga sama sebenarnya. Ada jadwal rutin overhaulnya. Kalau overhaul ini dikerjakan dengan baik, maka tadi proses seperti biasa ibu-ibunya lebih banyak.